stop trading sekarang juga. Kan rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga, dan rugi pikiran. Harus pahami betul bahwa yang namanya trading itu adalah sebuah profesi. Hai, sahabat Profit Twitter dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Imadi Dupi Andika, SSI Magister Manajemen, dalam channel kesayangan kita semua, Profit Twitter. Channel ini merupakan channel yang fokus membahas seputar edukasi dalam dunia berinvestasian, ya, dan juga trading. Dan kita akan banyak sekali belajar tentang analisa teknikal, kemudian analisa fundamental, kemudian ada mindset-mindset yang harus kita pegang sebelum kita terjun ke dalam dunia investasi dan juga trading. Dan yang paling penting adalah teknik-teknik rahasia yang super jitu yang akan bantu kita untuk mendapatkan cuan ataupun profit dalam saham atau investasi. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila kalian mendapatkan manfaat dan juga insight dari video-video saya. Dan share sebanyak-banyaknya video ini kepada teman, kerabat, ataupun saudara yang kiranya membutuhkan edukasi tentang investasi. Stay tune terus. Baik ya, teman-teman. Stop trading sekarang juga. Gue, ngeri. Nah, sebenarnya maksud saya bukan seperti itu ya. Maksud saya adalah trading yang dimana teman-teman melakukannya secara sampingan. Teman-teman yang saat ini memiliki pekerjaan utama, entah itu pekerja kantoran, entah itu wirausaha, entah itu pekerja serabutan, ya, dan sebagainya. Kalau teman-teman masih menganggap trading ini pekerjaan sampingan, stop trading sekarang juga. Ya, mau teman-teman trading harian, mau teman-teman jadi scalper, mau teman-teman trading mingguan atau swing dan trading tahunan, teman-teman pasti akan rugi. Teman-teman ya harus pahami betul bahwa yang namanya trading itu adalah sebuah profesi. Ya, kalau teman-teman saat ini masih memiliki pekerjaan utama, kemudian coba-coba trading dengan harapan mencari uang sampingan, ya, menambah uang jajan, atau mungkin biar ada ngasih istri ya. Nah, itu ujung-ujungnya semua tidak akan terjadi. Teman-teman akan rugi waktu, rugi biaya, rugi tenaga, dan rugi pikiran. Nah, ngeri sekali. Ya. Jadi, yang namanya trading, saya sudah sebutkan sebelumnya bahwa merupakan profesi, sebuah pekerjaan. Nah, ini teman-teman sebelum mencapai yang namanya trading for a living, ya teman-teman harus full time. Ya. Nah, kalau udah full time pun belum cukup. Teman-teman harus merasakan pengalamannya. Teman-teman harus tahu ilmunya. Teman-teman harus merasakan pahit, manis dan pahitnya, suka dan dukanya. Sebelum bisa mendapatkan uang secara konsisten. Sebelum bisa memahami market dan mendapatkan yang namanya uang sehingga kita bisa menyebut diri kita trading for a living. Ya, kenapa ya? Apakah itu artinya kita tidak bisa dalam bertransaksi di saham? Oh, enggak seperti itu. Jadi saya akan berikan sekarang ya mengapa saham itu ya. Saya akan kali ini akan di segmen ini saya bahasnya fokus di saham. Ya, kenapa saham itu layak sebagai investasi? Tapi kalau misalkan teman-teman masih memiliki pekerjaan utama, trading saham. Nah, saya berikan contoh ya. Teman-teman kan saat ini punya pekerjaan utama nih, misalkan pekerja kantoran. Yang saya anggapkan punya penghasilan 10 juta per bulan deh. 10 juta per bulan. Ya. Kemudian karena teman-teman itu pinginnya investasi, ya investasi di saham, ya teman-teman kan harus memiliki uang lebih dulu. Ya, jadi jangan teman-teman berinvestasi jika tidak bisa menyisihkan uang, tidak bisa membuat uang lebih dari penghasilan yang teman-teman hasilkan. Ya, kalau teman-teman punya penghasilan 10 juta, terus habisnya 10 juta lagi, ya jangan ngomong investasi. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa menyisihkan 500 ribu aja, nah, teman-teman layak melakukan investasi. Nah, tapi investasi yang dilakukan di sini ya, teman-teman kan harus pahami dulu bahwa ada yang namanya resiko, ada yang namanya ketidakpastian, bisa nyampe, bisa enggak. Ya,
Jadi saya sarankan nabung itu harus pasti juga. Jadi nabung harus dimasukkan ke dalam pengeluaran, ya, sehingga dana lebih itu memang benar-benar dana lebih setelah pengeluaran konsumtif dan juga menabung. Nah, jadi karena memang investasi itu ada resikonya, jadi harapannya agar bisa menambah uang tabungan tadi. Artinya dalam istilah klisenya adalah menambah kekayaan, ya. Karena motonya adalah atau slogannya adalah kita tidak akan bisa kaya tanpa investasi. Tapi banyak orang yang melakukan investasi akhirnya tidak jadi apa-apa, tidak menjadi kaya. Ya karena itu tadi, ya. Mereka inginnya investasi tapi malah trading. Ya, trading artinya mereka melakukan aktivitas jual beli dalam waktu singkat, ya. Baru jual apa namanya, baru meningkat sedikit harganya sudah happy, girang bukan main. Menganggap dirinya adalah jenius, menganggap dirinya profesor dalam dunia saham. Kemudian dia jual. Nah, pada saat turun sedikit, udah cut loss, gemeteran kakinya. Nah, itulah ya kenapa tadi slogannya itu banyak orang yang melakukan investasi tapi tidak jadi apa-apa. Nah, sebenarnya gimana ya? Gimana kelanjutannya? Tadi kan saya sudah jelaskan kita punya penghasilan 10 juta per bulan. Nah, kemudian kita bisa menyisihkan 500 ribu aja. 500 ribu aja. Kemudian kalau kita berinvestasi, kita harus tentukan yang namanya tujuan kita berinvestasi. Jangan kita tidak memiliki tujuan atas investasi apa yang kita lakukan. Ya, tujuannya misalkan kita bilang memiliki rumah, ya jangan bilang tujuan itu hanya untuk dana darurat. Karena dari dana, kalau misalkan kita bilang dana darurat, nabung aja udah cukup. Jangan investasi, karena investasi itu instrumen yang tidak pasti. Dana darurat adalah atau dana jaga-jaga itu pasti harus kita pegang. Nah, tadi kita bilang misalkan membeli rumah atau dana kuliah anak, ya dana kuliah anak. Nah, kita ambil contoh dari dana kuliah anak. Ya misalkan dalam 10 tahun lagi kita harus mengkuliahkan anak kita, ya. Sekarang nilai apa namanya biaya untuk kuliah anak, misalkan fakultas apa yang lagi bergengsi, 100 juta misalkan. Tapi 10 tahun lagi misalkan menjadi 300 juta. Ya, kita bikin deh dana lebih jadi 500 juta. Ya, saat ini 100 juta, 10 tahun lagi kita sudah perhitungkan sebesar 500 juta. Berarti kita harus pastikan dulu nih tujuannya tercapai kan dengan cara menabung tadi. Berarti dari 10 juta berapa yang harus kita tabung per bulan sehingga 10 tahun lagi bisa menyentuh angka 500 juta. Nah, kan ada dua cara nih, ya. Dengan cara pertama kita menekan pengeluaran, ya. Yang tadi misalkan dari pengeluarannya itu 8 juta 500, ya, kemudian nabungnya hanya bisa 500, ya kita tekan pengeluarannya. Ya, kita tekan biar bisa menjadi 5 juta misalkan. Jadi 5 juta nabung. Ya, maaf 5 juta pengeluaran, 4 juta 500 nabung. 500-nya untuk investasi. Nah, 4,5 juta per tahun, per bulan maaf. Jadi kalau setahun dikali 10 tahun jadinya 500 juta. Apakah sudah nyampe apa tidak? Nah, kalau belum, ya, kalau belum bisa nyampe 500 juta per tahun, tapi pengeluaran sudah kita mepetkan, ya kita pakai cara yang kedua, yaitu kita tambah sumber income-nya. Ya, kita kerja mati-matian biar dapat promosi misalkan. Atau kita buka sumber pendapatan baru. Misalkan jadi ojol. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi jangan gengsi. Sumber pendapatan kita tambah, kalau bisa kita tambah dengan pengecil pengeluaran. Sehingga dana untuk kuliah tadi itu pasti tercapai, ya. Dan juga kita memiliki dana lebih yang lebih lagi. Ya, dari 500 ribu awalnya kita bisa meningkatkan jadi 1 juta atau 1,5 juta. Nah, sebenarnya idealnya kalau kita ingin berinvestasi itu kan adalah 50% dari pemasukan kita, dari penghasilan kita. Sekarang kalau misalkan kita ingin 60% dan 70%, ya caranya dua tadi. Kita perkecil pengeluaran atau tambah sumber income. Nah ya teman-teman, saya berikan ilustrasi nih, ya, bagaimana caranya kita biar bisa menekan pengeluaran. Ya, saya berikan contoh tadi, teman-teman kan memiliki penghasilan 10 juta, ya 10 juta, kemudian anggaplah pengeluaran yang teman-teman keluarkan, ya dari ya, penghasilan yang teman-teman dapatkan itu 5 juta ya setelah kita press. Nah, kemudian kita kan bisa berhemat nih, kita bisa hanya pengeluaran 5 juta aja. Terus bagaimana kalau misalkan kita punya penghasilan 100 juta? Nah, berarti berapa dong yang harus kita bisa sisihkan? Nah, jawabannya adalah 95 juta. Kenapa? Karena pengeluaran kita harus kita bikin tetap nih. Ya,
dan yang kita bisa sisihkan itu yang harus kita tambah. Jangan sampai penghasilan kita bertambah, pengeluaran kita juga ikut bertambah, ya. Tapi ada catatan, misalkan kalau misalkan pengeluaran kita sekarang dengan tahun depan itu kan tidak sama, karena ada yang namanya inflasi. Nah, itu bisa kita masukkan. Tapi ya karena inflasi itu rata-rata ya 5%-an lah. Ya kalau kita hitung tahunan secara global, ya harusnya tadi 5 juta, ya mungkin kan jadi 250.000 aja tambahnya kan. Nah, jadi seperti itu ilustrasinya, gimana caranya supaya kita bisa menekan pengeluaran, dan juga bagaimana kita menekan pengeluaran seiring bertambahnya penghasilan kita. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ya setelah kita bisa menekan pengeluaran sehingga nabung tadi kan sudah tercapai tujuannya. Terus kemudian kita bisa menyisihkan dana lebih. Ya, yang tadi 500.000, anggaplah kita bisa menyisihkan sebanyak 3 juta. Nah, ya, kita sudah pilih nih instrumen saham yang kita pilih. Ya, karena menurut saya saham adalah instrumen investasi yang paling mudah kita lakukan dengan sistem mencicil setiap bulan atau nabung. Ya, beda kalau misalkan kita ngomongnya properti. Ya, kalau properti itu lebih baik ya, lebih baik kita langsung punya dana besar. Ya, daripada mencicil. Emas juga seperti itu. Nah, untuk penjelasan spesifiknya saya akan bahas di video selanjutnya, tapi saat ini saya akan bahas saham, kenapa layak untuk kita investasikan dengan penghasilan yang sudah kita dapatkan, kemudian kita bisa menyisihkan setiap bulan, kita cicil. Nah, jadi misalkan kita pilih saham A ya, setelah melakukan analisa yang dalam, kemudian kita sudah putuskan nih, kita milih saham A, karena mungkin kita percaya dengan manajemennya, dengan operasionalnya, laba juga sudah konsisten, bisa tercetak setiap tahun, meningkat setiap tahun ya. Nah, kita pilih saham A misalkan. Dengan uang tadi kita bisa sisihkan 3 juta per bulan, ya, kita masuk saham A setiap bulan rutin, ya. Jangan kita terpengaruh oleh kenaikan atau penurunan harganya, ya. Artinya terpengaruh itu artinya pada saat dia naik tadi kita happy dan kita jual langsung, pada saat turun kita gemeteran, kita cut loss. Jangan. Kita boleh terpengaruh dengan kenaikan harga, tapi jangan sampai kita kemudian melupakan investasi dan lanjut ke trading itu. Jangan. Ya, justru kalau misalkan kita melihat harganya sedang turun, kita sedang happy. Ya, anggap dah tadi saham A, ya, itu harganya saat ini 1.000 per lembar. Ya, atau 100.000 per lot. Ya, 100.000 per lot. Kemudian dengan uang 3 juta, ya kita kan bisa dapatnya sekitar 30 lot ya. 30 lot. Nah, kemudian bulan kedua harganya turun menjadi 800 per lembar. Nah, berarti kan dengan uang 3 juta yang tetap yang bisa kita sisihkan, kita bisa dapatnya lebih dari 30 lot. Nah, kalau misalkan nanti dia naik, ya kita dapatnya lebih sedikit dari 30 lot. Tapi kan nanti ada yang namanya harga average ya, atau harga rata-rata. Nah, inilah yang nanti harga rata-rata inilah yang nanti kita akan dapatkan. Ya kan dirata-ratakan sehingga dalam 10 tahun, ya, dengan 10 tahun berapa yang kita dapatkan, ya, nilai investasinya apakah kita untung atau tidak. Nah, ya, jadi harapannya dengan kita menyisihkan 3 juta per bulan itu, kemudian dalam 10 tahun ternyata, ya, ini harapan kita ya, ternyata nilainya mencapai 500 juta misalkan. Ya, jadi kan tadi dana kuliah sudah tercover dari tabungan yang kita lakukan setiap bulan, dan juga investasi 500 juta juga bisa kita kantongin, atau bisa kita putar lagi di investasi yang lain, properti misalnya dan lain sebagainya. Nah, tapi kalau misalkan tidak tercapai ya 500 juta, ya kita tetap bisa mengkuliahkan anak karena kita sudah punya yang namanya tadi tabungan, ya, yang sudah kita pastikan untuk tujuan kita biar tercapai dulu. Nah, ya, karena memang kalau kita ngomong tujuan, ya, tujuan itu kan harapan, jadinya lebih ke harapan. Kalau harapan, ya, selain kita nabung, kita pasti akan memikirkan instrumen investasi yang kiranya bisa memberikan return lebih tinggi dari menabung. Nah, makanya kita akan lebih memilih ke saham atau properti atau emas. Ya, kita pasti akan berpikirnya ke sana. Ya, karena nabung itu kan sifatnya saving ya. Jadi kita tidak bisa bilang kalau kita 3 juta per bulan atau 5 juta per bulan dalam 10 tahun jadi 200 miliar, kita kan bisa ngomong itu.
kalau kita ngomong harapan yang 200 miliar tadi, ya kita pasti mikirnya ke properti, emas ataupun saham. Tapi kita harus sadari bahwa itu bisa nyampe, bisa enggak. Nah, itu tergantung dengan analisanya, ya, dengan tekniknya bagaimananya, agar kita yang namanya terhindar dari kerugian. Nah, ya tadi teman-teman sudah paham sekali, ya, saya sudah berikan pemahaman bahwa investasi ini di saham itu layak jika kita merupakan pegawai atau mungkin wirausaha atau mungkin pekerja serabutan yang memiliki penghasilan tetap ya secara bulanan, tapi investasi ini harus dilakukan dengan dana lebih. Ya, dana lebih itu kita dapatkan dari pengeluaran yang sudah kita rincikan. Nah, jadi saya kembali lagi ke awal. Pengeluaran itu kita harus pisah lagi. Ada namanya kebutuhan pengeluaran primer untuk kebutuhan primer, yang dimana itu papan, sandang, dan pangan. Kemudian ada kebutuhan tersier, ya, yang dimana kebutuhan tersier ini bisa kita penuhi jika kebutuhan primer sudah tercapai, misalkan kayak jam tangan, misalkan kayak sepatu, sneaker, dan lain sebagainya. Kalau tersier ya kebutuhan untuk barang mewah. Nah, tapi kalau misalkan kita masih pegawai kantoran, kita cukup primer dan sekunder aja. Ya, ini harus terpenuhi, ya, terpenuhi. Atau mungkin kalau misalkan kita ingin fokus berinvestasi, yang tersiernya lupakan dulu deh. Yang penting primernya tercapai. Ya, primer tercapai, pangan, sandang, papan. Ya, setelah itu kemudian pengeluaran sudah kita rincikan, sudah kita masukkan, sehingga kita dapat dana lebih, baru kita investasi. Nah, investasi di saham ini layak dengan metode mencicil setiap bulan. Nah, jangan terpengaruh, jangan kita berubah fokus, jangan berubah orientasi dari awalnya kita investasi, baru naik sedikit, kita happy, baru turun sedikit, kita gemeteran. Sehingga kita beli jual, beli jual, beli jual. Ya ujung-ujungnya kita pasti akan rugi. Ya karena sudah saya jelaskan di awal, trading adalah tentang profesi. Ya bertahun-tahun prosesnya. Nah, jadi itu tadi rangkumannya ya dari apa yang sudah saya jelaskan. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana analisa dan teknik. Analisa, teknik, dan strategi agar kita bisa terhindar dari yang namanya kerugian dalam berinvestasi. Nah, akan saya bahas lebih lanjut dalam video-video saya selanjutnya. Jadi, nyalakan lonceng dan juga belnya, agar kalian menjadi yang pertama untuk mendapatkan info dan update terbaru dari video-video materi-materi edukasi tentang investasi. Ya, stay tune terus. See you on the next video. Bye-bye.